Halo para penikmat taktik, selamat datang di sesi bedah analisis kita. Hari ini kita bakal ngelakuin deep dive alias bedah taktik mendalam dari sebuah fenomena yang lagi bener-bener mengguncang London Utara. Kita ngomongin jendela transfer musim panas Tottenham Hotspur yang, jujur aja, radikal banget. Kalau Anda ngikutin Spurs beberapa musim terakhir, Anda pasti tahu banget kalau mereka ini sering maju mundur, sering ragu-ragu di pasar transfer. Tapi kali ini, wow, manajemen Spurs benar-benar nyerahin kunci rumahnya ke Roberto De Zerbi. Nah, mari kita langsung bedah tuntas hal ini dan lihat sama-sama apakah langkah ekstrem ini tuh sebuah masterclass kejeniusan taktik atau justru bencana yang tinggal nunggu waktu aja meledak. Coba Anda bayangkan, 237 juta pound sterling. Dana sebesar itu dikeluarkan dalam sekejap mata cuma buat merombak skuad demi nyesuaiin visi spesifik dari satu orang pelatih. Poin krusialnya tuh ada di sini. Spurs udah ngubah filosofi mereka secara instan dari tim yang biasanya lambat banget bertindak jadi tim dengan pendekatan all-in alias pertaruhan penuh. Pertanyaannya sekarang, apakah ngehabisin dana masif secepat ini murni sebuah kejeniusan manajemen biar bisa langsung bersaing di papan atas? Atau ini cuma perjudian bodoh yang terlalu berisiko? Kita bakal lihat gimana proses gila ini terjadi secara real time. Oke, kita masuk ke babak 1, revolusi transfer ekstrim. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya Spurs lambat. Nggak ada lagi cerita target utama lepas gara-gara kelamaan tawar-menawar harga. Kayak pas mereka kehilangan Morgan Gibbs-White atau Eberechi Eze dulu. Kali ini, efisiensi yang ditunjukin Dewan Direksi bener-bener brutal. Dieksekusi secepat serangan balik. Cuma dalam hitungan hari, Spurs langsung bergerak. Pertanggal 6 Juli, 6 pemain yang udah teruji di kerasnya Premier League resmi didatangkan. Coba perhatiin timeline ini. Hari pertama target dikunci, hari ketiga lini belakang langsung diamankan lewat Van Hecke dan Dubravka. Besoknya, boom, Robertson dan Senesi ditarik masuk. Dan di hari ke-6, lini tengah langsung dirombak total dengan masuknya Matheus Fernandes dan Sandro Tonali. Ini mah bukan sekedar belanja ya, ini adalah eksekusi taktik boardroom tingkat dewa. 6 pemain siap tempur, sebelum pramusim bahkan benar-benar dimulai. Pergeseran filosofi yang terjadi di sini tuh kerasa kontras banget. Di era sebelumnya, Spurs rela ngehabisin puluhan juta demi talenta masa depan. Pemain-pemain belasan tahun kayak Archie Gray, Lucas Bergvall, dan Luka Vuskovic yang diharapkan baru bakal matang beberapa tahun lagi. Tapi coba perhatikan mandat di era De Zerbi ini. Kecuali Fernandes yang emang masih muda tapi udah kaya pengalaman, semua rekrutan baru Spurs usianya 26 tahun ke atas. Mereka ini adalah para veteran yang udah siap pakai. Kenapa? Karena De Zerbi butuh pasukan yang bisa langsung mengeksekusi sistem rumitnya itu sekarang, bukan besok apalagi nunggu 3 tahun lagi. Lanjut ke babak 2, akar masalah taktikal. Nah, Anda mungkin mikir, kenapa sih revolusi ekstrim ini mendesak banget? Emangnya apa yang salah di musim lalu sampai Spurs harus neken tombol panik dan ngerubah total DNA transfer mereka? Coba dengerin ini. Ke samping atau ke belakang, kemanapun kita pergi. Ini tuh nyanyian sindiran, chance dari para fans Spurs sendiri musim lalu loh. Sakit banget sih dengarnya, tapi jujur, ini adalah diagnosis paling akurat dari kelemahan taktik mereka di bawah Thomas Frank. Di sepak bola modern, dosa terbesar itu adalah kalau tim Anda nggak mampu memprogresi bola ke depan nembus garis pertahanan lawan lewat blok tengah. Dan tim ini benar-benar mandek total. Kalau Anda nggak percaya nyanyian tadi, angka-angka ini nggak mungkin bohong. Kita lihat, rata-rata sekuens di atas 10 umpan yang diakhiri dengan tembakan atau sentuhan di kotak penalti. Man City duduk nyaman di atas dengan 7,7. Arsenal ngikutin dengan 5,6. Terus Spurs cuma 1,3 per pertandingan. Gila kan? Mereka miskin banget dalam build up yang sabar dan berbasis penguasaan bola. Musim lalu aja mereka nyungsep di peringkat ke-15 di Premier League untuk urusan umpan progresif. Padahal kalau Anda paham taktiknya De Zerbi, dia tuh menuntut timnya buat mancing pressing lawan sebelum ngebongkar pertahanan mereka pakai umpan vertikal cepat. Kalau rata-ratanya cuma 1,3 tadi, sistem De Zerbi dijamin bakal mati kutu. Sekarang, kita masuk ke babak 3, solusi berbasis data. Gara-gara sistem yang mandek parah tadi, Spurs butuh perbaikan yang instan. Makanya, rekrutan baru ini tuh bukan cuma sekedar nama gede yang dibeli buat nyenengin fans. Enggak. Ini adalah kepingan puzzle yang dipilih langsung sama De Zerbi lewat data spesifik buat ngidupin lagi sistem line breaking atau pemecah lini khasnya dia. Sebagai analis, jujur saya merinding ngelihat metrik dari 2 bek tengah baru mereka ini, Marco Senesi dan Jan-Paul Van Hecke. Senesi nyatet 6,3 umpan progresif per 90 menit, yang tertinggi di seluruh Premier League loh. Van Hecke ada di posisi ketiga. Terus coba lihat umpan pemecah lininya. 2 pemain ini benar-benar mendominasi liga. 459 umpan untuk Van Hecke dan 420 untuk Senesi.
Masalah umpan ke samping atau ke belakang tadi langsung terpecahkan seketika. Mereka berdua ini berani ngebelah 2 bahkan 3 lapis struktur pertahanan lawan sekaligus, bukan cuma sekedar ngoper aman ke gelandang bertahan. Belum lagi Matheus Fernandes, aduh ini rekrutan yang sangat-sangat brilian. Dia ini adalah definisi murni dari press resistant midfielder, gelandang yang benar-benar tahan banting dari pressing lawan. Bayangin aja, pas lagi ditekan tinggi sama lawan dari jarak kurang dari 2 meter, dia masih sanggup nahan rasio sukses umpannya di angka 86,5%. Dia masuk daftar 15 besar di liga buat metrik ini. Dan jangan lupa, dia ngelakuin ini di tim Southampton yang rata-rata penguasaan bolanya paling rendah di liga musim lalu. Buat sistem De Zerbi, pemain yang berani minta bola di ruang sempit dan bisa keluar dari tekanan kayak gini, yaitu adalah nyawa dari taktik itu sendiri. Pastinya, lini tengah itu nggak cuma butuh orang yang pinter ngumpan, tapi juga butuh tukang jagal. Nah, Sandro Tonali hadir ngasih kekuatan fisik dan kemampuan merebut bola yang luar biasa. Sambil tetap nyatet 3,3 umpan progresif per 90 menit, angka yang jauh ninggalin gelandang Spurs manapun musim lalu. Di sisi lain, kedatangan Andy Robertson mungkin bikin banyak orang mikir, ngapain beli bek usia 32 tahun? Jangan salah, dia itu nyuntikin mentalitas juara, pengalaman seorang veteran elit, dan ngasih kedalaman skuad yang sangat krusial buat tim yang relatif muda di musim lalu. Tapi tunggu dulu, mari kita bahas babak 4, krisis gol di lini depan. Gini ya, seindah apapun build-up permainan dari belakang, dan sejenius apapun lini tengah nguasain bola, itu semua nggak ada artinya kalau nggak ada finishing. Dan jujur, ini nyisain satu titik lemah yang masih menganga lebar buat Spurs. 48. Tolong ingat angka ini baik-baik. Ini adalah total gol Tottenham sepanjang musim lalu. Ini bukan cuma angka yang rendah teman-teman. Ini adalah produktivitas terendah mereka dalam satu musim Premier League sejak musim 2008-2009. Coba bayangin, selama lebih dari 10 tahun terakhir, mereka selalu konsisten cetak di atas 60 gol, tiba-tiba anjlok tajam jadi 48. Lini serang mereka musim lalu tuh benar-benar tumpul parah. Tumpulnya lini serang ini emang gak lepas dari badai cedera yang benar-benar mematikan langkah mereka. Nama-nama langganan kayak Odobert, Kudus, Simons, James Maddison, sampai Dejan Kulusevski semuanya bolak-balik masuk ruang perawatan. Solanke dan Richarlison, kebugarannya sangat gak bisa diandalkan. Ironisnya nih, di tengah krisis penyerang kayak gini, striker masa depan akademi mereka, si Will Lancashire, justru malah dijual ke Middlesbrough. Kesimpulannya, Spurs butuh banget minimal 2 atau 3 penyerang sayap atau ujung tombak baru yang berlabel bintang. Entah itu Savinho dari City atau mungkin Marcus Rashford. Masalahnya, dana gede udah terlanjur habis kesedot buat benerin lini belakang sama lini tengah. Terakhir, kita harus bicara jujur di babak 5 risiko jangka panjang terbesar. Inilah poin penting yang harus kita obrolin dengan nada yang sedikit lebih serius. Dewan Direksi Tottenham lagi ngambil langkah yang super berbahaya dengan ngikat seluruh struktur dan masa depan klub cuma pada satu orang pria. Gini, Roberto De Zerbi itu emang manajer jenius, nggak ada yang ragu. Tapi dia itu sangat volatile. Dia sosok yang gampang meledak dan berselisih paham sama manajemen. Rekam jejaknya jelas loh, dia gagal nyelesain 2 musim penuh secara beruntun di 6 dari 8 klub sebelumnya. Nah, pertanyaan terbesarnya, gimana kalau dalam 2 tahun ke depan, De Zerbi ngambek mutusin buat pergi atau malah dipecat? Tottenham bakal terjebak dengan skuad mahal, penuh pemain veteran bergaji tinggi yang dibeli spesifik cuma buat nerapin sistem rumitnya De Zerbi. Efek dominonya dari situasi ini jelas banget dan bikin merinding. Langkah pertama, mereka dengan sadar ngebuang proyek pemain muda. Luka Vuskovic dijual, Archie Gray disingkirin, dan dengar-dengar Pape Sarr juga bakal nyusul. Langkah kedua, duit dari penjualan pemain-pemain prospek itu dipakai buat overpay pemain-pemain veteran demi ngeracik skema sesaat. Dan langkah ketiga, ini nih yang paling ngeri. Kalau taktik instan ini gagal ngasih hasil di lapangan dan target masuk Liga Champions meleset, Spurs bakal langsung berhadapan sama krisis fleksibilitas skuad plus beban gaji masif yang siap mencekik finansial mereka di masa depan. Ini ngebawa kita ke pertanyaan besar sebagai penutup diskusi kita hari ini. Sebuah eksperimen ekstrim lagi benar-benar terjadi di London Utara. Apakah pergantian DNA yang super drastis ini bakal jadi sebuah masterclass taktik yang pada akhirnya ngebawa trofi ke lemari Tottenham? Atau jangan-jangan ini adalah bom waktu finansial yang justru baru aja mereka aktifkan pakai tangan mereka sendiri? Gimana menurut Anda? Perombakan total ninggalin proyek jangka panjang demi sukses instan sistem De Zerbi ini sepadan gak sih sama resikonya? Terima kasih udah ngikutin bedah taktik mendalam kita hari ini. Terus asah pemahaman sepak bola Anda dan sampai ketemu lagi di sesi bedah analisis berikutnya.